Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berjudul Cara Mengenali Kesulitan Belajar Siswa. Perkenalkan, nama saya Valentin Octavian dan rekan saya. Saya Nasa Nur Cahya. Saya Mutia Dwi Cahya. Saya Dwi Jeni Maharani. Saya Gita Amelia. Saya Alin Elin. Saya Sulsina Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulsina Rahmawati dengan NIM 2025151007 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pengertian kesulitan belajar adalah kondisi ketika siswa mengalami hambatan dalam memahami pelajaran atau mengikuti kegiatan belajar di kelas. Siswa yang mengalami kesulitan belajar biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami materi, sering salah dalam mengerjakan tugas, atau terlihat kurang fokus saat di kelas. Kesulitan belajar tidak berarti siswa malas atau kurang pintar, tetapi bisa disebabkan oleh perbedaan kemampuan, cara belajar, maupun lingkungan sekitarnya. Lalu yang selanjutnya ada cara penerapan di kelas. Guru dapat mengenali kesulitan belajar siswa dengan memperhatikan perilaku siswa selama pembelajaran. Misalnya, siswa sering diam, tidak berani bertanya, lambat mengerjakan tugas, atau nilainya terus menurun. Guru juga dapat memberikan soal sederhana, tanya jawab, atau diskusi kelompok untuk melihat tingkat pemahaman siswanya. Selain itu, guru juga dapat mengajak siswa berbicara secara pribadi untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi. Kerjasama dengan orang tua dan guru BK juga penting agar guru mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi belajar siswanya. Yang ketiga, refleksi singkat sebagai calon guru. Sebagai calon guru, mengenali kesulitan belajar siswa adalah hal yang sangat penting. Guru harus peka, sabar, dan mau memahami sikap perbedaan siswa. Dengan mengenali kesulitan belajar sejak dini, guru dapat membantu siswa belajar dengan lebih baik dan menciptakan suasana kelas yang nyaman dan mendukung semua siswanya. Yang ke-1 ada konsep inti. Kesulitan belajar merupakan keadaan ketika siswa merasa pelajaran sulit dipahami sehingga proses belajarnya tidak berjalan lancar. Kondisi ini bisa muncul karena berbagai alasan seperti siswa kurang percaya diri, sulit berkonsentrasi, atau belum menemukan cara belajar yang cocok. Selain itu, suasana kelas dan cara guru menyampaikan materi juga sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa. Yang kedua, contoh penerapan di kelas. Guru bisa mulai mengenali kesulitan belajar siswa dari kebiasaan sehari-hari. Contohnya, ada siswa yang sering tidak menyelesaikan tugas, terlihat bingung saat guru menjelaskan, atau jarang bertanya meskipun sebenarnya tidak paham. Sebagai guru, langkah yang pertama adalah memperhatikan perkembangan belajar siswa, memberi kesempatan bertanya, dan sesekali berbicara langsung dengan siswa untuk mengetahui kendalanya. Guru juga bisa mencoba variasi cara mengajar, seperti menggunakan gambar, diskusi kelompok, atau latihan praktik agar siswa lebih mudah memahami materi. Yang ketiga, ada refleksi sebagai calon guru. Sebagai calon guru, mengenali kesulitan belajar siswa adalah hal yang sangat penting. Guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga memahami kondisi siswa dengan sikap sabar dan peduli. Guru bisa membantu siswa merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam belajar. Dari sini, saya menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya dilihat dari nilai, tetapi juga dari proses dan perkembangan siswa itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Gita Amelia dengan NIM 202515102223. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam mengenali kesulitan belajar siswa menurut saya sendiri. Konsep dasar dalam mengenali kesulitan belajar adalah memahami adanya kesenjangan antara kemampuan yang terlihat dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Kesulitan belajar bukanlah sebuah cacat permanen, melainkan sebuah hambatan interaksi antara cara siswa memproses informasi dengan cara materi tersebut disampaikan. Guru harus memandang kesulitan belajar sebagai pesan tersembunyi dan siswa yang belum menemukan metode belajar yang cocok bagi sistem syarat atau gaya kognitif mereka. Mengenali hal ini berarti menggeser fokus dari apa yang salah dengan siswa menjadi apa yang menghalangi siswa untuk memahami. Selanjutnya, contoh penerapan di kelas, yaitu saya akan menjalankan dengan strategi investigatif.
Yang pertama, observasi gaya respon. Perhatikan siswa yang sangat mahir saat menjawab secara lisan, tetapi tampak membeku saat diminta menuangkan ide ke dalam tulisan. Ini bisa menjadi indikasi hambatan atau kesulitan dalam mengorganisir memori kerja. Yang kedua, pemetaan fokus. Guru mencatat pada menit keberapa seorang siswa mulai kehilangan kontraksi. Jika seorang siswa selalu kehilangan fokus setelah 10 menit penjelasan verbal, ia mungkin membutuhkan stimulasi visual atau kinestetik yang lebih banyak. Yang terakhir, umpan balik bertahap. Memberikan instruksi satu persatu. Jika siswa mampu mengerjakan tugas saat instruksi dipecah menjadi bagian-bagian kecil, namun bingung saat memberikan instruksi sekaligus, maka kesulitan terletak memprosesan informasi sekuensial. Yang terakhir, refleksi singkat sebagai calon guru. Sebagai calon pendidik, saya merefleksikan bahwa setiap anak datang ke sekolah dengan peta mental yang berbeda. Mengenali kesulitan belajar adalah bentuk penghormatan terhadap martabat siswa sebagai individu yang unik. Saya harus sadar bahwa ketidaksabaran guru adalah hambatan belajar terbesar bagi siswa. Refleksi saya adalah komitmen untuk terus belajar mengenai perkembangan otak anak dan psikologi pendidikan, agar saya tidak hanya menjadi pengajar atau menuntut hasil, tetapi menjadi fasilitator yang mampu membukakan pintu bagi mereka yang merasa terkunci oleh keterbatasan belajarnya. Terima kasih. Kesulitan belajar siswa adalah kondisi ketika siswa mengalami hambatan dalam memahami, mengolah, atau menerapkan materi pembelajaran. Meskipun sudah mendapatkan kesempatan belajar yang sama dengan siswa lain, konsep inti dalam mengenali kesulitan belajar siswa menekankan bahwa setiap siswa itu unik dalam kemampuan, gaya belajar, latar belakang, dan kondisi psikologis yang berbeda-beda. Cara mengenali kesulitan belajar siswa dan contoh penerapan di kelas. Yang pertama, observasi perilaku belajar. Guru mengamati sikap siswa saat pembelajaran berlangsung. Contohnya, seorang siswa sering melamun, tidak fokus, atau menghindari tugas menulis. Yang kedua, analisis hasil belajar. Melihat hasil ulangan, tugas, atau pekerjaan rumah siswa. Contohnya, nilai matematika seorang siswa selalu rendah, meskipun sudah mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, interaksi dan komunikasi langsung. Berkomunikasi langsung dengan siswa untuk mengetahui kendala yang mereka alami. Contoh, guru mengajak siswa berbicara secara personal dan menanyakan kesulitan yang dirasakan saat belajar. Yang keempat, menggunakan penilaian diagnostik, tes atau tugas khusus untuk mengidentifikasi kesulitan tertentu. Bisa juga, contohnya, guru memberikan soal bertahap dari yang mudah ke sulit untuk mengetahui pada tahap mana siswa mulai mengalami kesulitan. 3. Refleksi singkat cara mengenali kesulitan belajar siswa. Sebagai calon guru, mengenali kesulitan belajar siswa adalah bagian penting dari tanggung jawab profesional. Guru tidak hanya berperan berbagai penyampaian materi, tetapi juga sebagai membimbing yang peka terhadap kebutuhan siswa. Dengan mengenali kesulitan belajar sejak dini, guru dapat memberikan bantuan yang tepat, menciptakan pembelajaran yang inklusif, dan membantu setiap siswa berkembang sesuai potensinya. Sikap guru harus empati, kesabaran, dan kemauan untuk terus belajar menjadi kunci utama agar guru mampu mendampingi siswa secara optimal. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dwi Jenny Maharani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mengenali kesulitan belajar siswa. Yang pertama ada penjelasan konsep inti. Mengenali kesulitan belajar siswa bukan sekadar melihat nilai yang rendah, tetapi memahami proses belajar siswa secara utuh. Dalam kenyataan di kelas, tidak semua siswa yang diam berarti paham, dan tidak semua yang aktif berarti tidak punya masalah. Kesulitan belajar seringkali tersembunyi dalam perilaku sehari-hari, seperti siswa yang sering menghindari tugas tertentu, membutuhkan waktu lebih lama dari teman-temannya, atau tampak mudah menyerah sebelum mencoba. Konsep inti dari pengenalan kesulitan belajar adalah kepekaan guru membaca tanda-tanda kecil yang muncul secara konsisten, lalu mengaitkannya dengan kemungkinan penyebab baik dari diri siswa maupun dari lingkungan belajarnya. Dengan begitu, guru tidak terburu-buru menyalahkan siswa, tetapi berusaha memahami apa yang sebenarnya mereka alami. Yang kedua, ada contoh penerapan di kelas. Dalam praktik nyata di kelas,
Guru bisa mulai dari hal yang sederhana. Misalnya, saat kegiatan membaca, ada siswa yang selalu menunduk atau berpura-pura mencari pensil ketika diminta membaca keras-keras. Ini bisa menjadi tanda adanya kesulitan membaca, bukan sekedar rasa malas. Contoh lain, saat pelajaran matematika, ada siswa yang sebenarnya rajin, tetapi selalu salah di soal cerita, karena kesulitan memahami bahasa soal, bukan konsep hitungannya. Guru dapat menindaklanjuti dengan mengajak siswa berbicara secara personal, memberi tugas yang lebih terstruktur, atau mengganti cara penyampaian materi dengan contoh konkret. Guru juga bisa mencatat pola kesulitan siswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ulangan, sehingga keputusan yang diambil lebih adil dan tepat sasaran. Refleksi sebagai calon guru. Sebagai calon guru, mengenali kesulitan belajar siswa adalah bentuk tanggung jawab profesional. Setiap siswa memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda, sehingga guru tidak boleh langsung memberi label malas atau tidak mampu. Refleksi penting bagi calon guru adalah menyadari bahwa kesulitan belajar bukan kesalahan siswa, melainkan sinyal bahwa mereka membutuhkan bantuan dan pendekatan yang lebih sesuai. Guru diharapkan mampu bersikap empati, sabar dan terbuka, serta mau bekerja sama dengan orang tua dan tenaga profesional. Dengan demikian, guru tidak hanya mengajar materi, tetapi juga berperan sebagai pendamping yang membantu siswa tumbuh dan percaya pada potensi dirinya. Terima kasih. Kesulitan belajar merupakan kondisi di mana pelajar atau siswa mengalami hambatan dalam proses psikologis dasar yang terlibat dalam memahami atau menggunakan bahasa tulisan ataupun lisan. Siswa dengan kesulitan belajar seringkali memiliki IQ rata-rata ataupun di bawah rata-rata. Gangguan neurologis merupakan perbedaan cara kerja otak dalam menerima dan memproses data. Bukan karena malas ataupun kurang motivasi, tetapi biasanya muncul pada kemampuan spesifik seperti membaca, menulis, mengeja, mendengarkan, dan berhitung. Penting bagi saya untuk tidak buru-buru menilai siswa sebagai siswa yang malas ataupun yang nakal. Tugas saya adalah mencari akar dari permasalahannya. Saya menyadari bahwa setiap kesulitan belajar ada yang terlihat dari tulisan yang berantakan, siswa yang aktif, ataupun usaha kerja kerasnya yang tidak membuahkan hasil. Menemukan cara belajar yang unik bagi setiap siswa adalah tanggung jawab profesional saya. Refleksi ini menyadarkan saya bahwa menjadi guru adalah menjadi seorang detektif yang terus mencari tahu cara terbaik agar setiap anak bisa memahami dunianya melalui pembelajaran yang tepat. Perkenalkan, nama saya Nesa Nur Cahya. Saya akan menyampaikan materi tentang cara mengenali kesulitan belajar siswa, yang merupakan bagian penting dari kompetensi guru dalam memahami karakteristik dan kebutuhan belajar siswa. Kesulitan belajar adalah kondisi ketika siswa mengalami hambatan dalam memahami proses pembelajaran, sehingga hasil yang dicapai belum mencerminkan potensi sebenarnya. Kondisi ini tidak selalu berkaitan dengan tingkat kecerdasan, tetapi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor psikologis, metode pembelajaran, lingkungan belajar, serta motivasi siswa. Kesulitan belajar dapat dikenali melalui pengamatan perilaku siswa di kelas, hasil belajar yang kurang optimal atau tidak konsisten, serta melalui komunikasi langsung dengan siswa. Selain itu, kerjasama antar guru dan orang tua juga berperan penting dalam memahami kondisi siswa secara lebih menyeluruh. Sebagai tindak lanjut, guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran, memberikan pendampingan, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman agar siswa berani bertanya, mencoba dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa kesulitan belajar siswa merupakan bentuk tanggung jawab profesional untuk membantu siswa berkembang secara optimal, baik secara akademik maupun psikologis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Audio Jungle.